Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Nanda Wilujeng. Ini 2024-10-10-2023 dari kelas Pengembangan Citra Digital A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengelolaan citra digital mengenai image enhancement. Image enhancement ini merupakan perbaikan kualitas citra. Jadi ini tujuannya kita memperoleh citra yang lebih sesuai, bisa digunakan untuk aplikasi lebih lanjut. Mengapa kita menggunakan image enhancement? Biasanya citra itu mengandung noise, mengandung citra yang terlalu gelap atau yang terlalu terang, atau citra yang kurang tajam, atau blur, atau apapun itu. Nah, di sini kita akan memperbaikinya menggunakan kode program menggunakan bahasa Python. Dan di mata kuliah ini saya diberikan tugas untuk memperbaiki citra digital dalam bentuk brightening, yaitu mengubah kontras dan kecerahan gambar. Kemudian ada negatif, yaitu kita mengubah kecerahan tersebut menjadi terbalik. Jadi gambar dengan kecerahan terbalik disebut gambar negatif. Kemudian ada kontras stretching, yaitu uh, teknik untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik. Kemudian ada RGB to grayscale, yaitu kita mengubah citra bergambar menjadi ke dalam grayscale. Terakhir adalah binarization, yaitu metode segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya atau gelap terangnya. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu brightening. Brightening ini kita mengubah kontras dan kecerahan pada gambar. Kita menggunakan library OpenCV dan library NumPy. Di sini kita menggunakan library OpenCV aja. Kita import dulu library-nya. Kemudian di sini kita menggunakan variable image untuk membaca gambar yang akan kita gunakan. Dan jangan lupa gambar tersebut harus berada di dalam satu folder untuk bisa dibaca. Kemudian kita menggunakan OpenCV, kita ambil Convert Skill Apps, di mana sintaks ini kita gunakan untuk mengubah kontras dan kecerahan gambar. Di sini ada image, yaitu gambar asli. Kemudian di sini ada alpha, yaitu nilai kontras. Untuk menurunkan kontras, kita gunakan alpha ini, alphanya 1,5 untuk kontras yang lebih tinggi. Kemudian kita gunakan beta untuk nilai kecerahan. Kisaran nilai kecerahan yang baik itu 127. Kita gunakan 127. Kemudian di sini kita bikin variabel adjust, yaitu ini sintaks yang akan kita gunakan untuk mencerahkan atau mengubah kontras dan kecerahan gambar yang akan kita ubah. Di sini jangan lupa untuk menampilkan ciri to in show untuk menampilkan. Di sini kita tampilkan citra aslinya, kemudian kita tampilkan citra setelah pencerahan. Langsung aja kita jalankan. Nah, di sini gambar aslinya, citra aslinya bentuknya seperti ini. Kemudian setelah kita brightening, kita naikkan kontrasnya, kita naikkan kecerahannya menjadi seperti ini. Nah, itu sintaks yang digunakan, yaitu menggunakan proses CLS. Kemudian yang kedua ada negatif. Negatif ini adalah kecerahan terbalik, disebut gambar negatif ya. Di mana bagian gambar yang terang tampak gelap dan bagian yang gelap tampak lebih terang. Jadi transformasi negatif gambar berwarna akan dibalik dengan area merah tanpa sian, hijau tanpa magenta, dan biru tanpa kuning. Biasanya seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa gambar 8 bit ini memiliki nilai intensitas maksimal 255. Oleh karena itu kita perlu mengurangi setiap pixel dari 255 itu untuk menghasilkan citra negatif. Daripada kita mengubah beberapa pixel dikurangi 255, jadi kita langsung menggunakan
kita bikin variabel baru, kemudian 255 ini kita kurangi variabel ini. Ya, maksudnya karena ini udah gambar ini udah dibaca dengan library. Kemudian kita tampilkan aja langsung. Nah, jadinya seperti ini citra aslinya. Kemudian ini adalah gambar negatif. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah contrast stretching. Contrast stretching ini tadi teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras aslinya. Nah, ini kita nggak lupa juga buat membuat library, kemudian dibaca gambarnya, kemudian ini originalnya kita copy, kemudian ada variabel XP dan FP untuk menentukan uh, tabel khusus untuk sesuai kebutuhannya, dan itu akan memperluas kontras meskipun pixel min dan minimal dan maksimumnya adalah 0 dan 255. Jadi ini kita tampung di sini dalam bentuk array, kemudian di sini kita gunakan syntax seperti ini untuk menampung. Kemudian kita tampilkan, langsung tampilkan. Nah, kalau jelas, kontrasnya lebih baik, lebih terang daripada citra aslinya. Lebih bagus ya. Oke, selanjutnya adalah RGB to gray. Ini gambar berwarna kita ubah menjadi gambar gray. Jadi berubah warnanya menjadi gray. Kita gunakan sintaks GV2 GV color, yaitu fungsi untuk melakukan konversi color space. Nah, di sini bukan hanya gray aja, sebenarnya kita bisa mengubah dalam bentuk merah, dalam bentuk hijau, biru, tapi ini tugasnya kita ubah dalam bentuk gray. Jadi di sini kita tulis bilang to gray. Jadi warna gambarnya, gambar yang berwarna akan berubah menjadi gray. Makanya disebut RGB to grayscale. Kita langsung saja lihat. Nah, dari gambar warna menjadi gambar grayscale. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah binary session. Tetap menggunakan library GP2 ya, OpenGV. Kemudian nggak lupa untuk membacanya. Kemudian di sini kita menggunakan sintaks seperti ini untuk mengubah menjadi thresholding. Thresholding ini tadi adalah atau binary session, yaitu metode segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya atau gelapnya. Biasanya region citra ini cenderung gelap. Biasanya dibuat cenderung gelap menjadi lebih gelap. Sedangkan region citra yang cenderung terang akan dibuat semakin terang atau putih sempurna dengan nilai intensitas sebesar 1. Nah, oleh karena itu, keluaran dari proses segmentasi dengan metode binary session ini adalah berupa citra binar dengan nilai intensitas pixel sebesar 0,1. Kita langsung saja lihat. Nah, gambar yang terang menjadi lebih terang. Itu namanya metode thresholding atau binary session. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.